Kali ini kita akan membahas sebuah keris yang kalau kita lihat sekilas permukaan bilahnya itu seperti keris sepuh ya, padahal itu adalah keris baru yang diproses. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang cukup menarik ya. Jadi rongkonya sangat bagus ya, keris kayak trembalu ya. Nah, dan ini kalau gonjonya sih kayak pendek ya, kayak keris-keris lama lah sebelum Mataram Islam lah. Tapi yang kita bahas nanti adalah tentang pamor tambal dan tentang permukaan bilah keris yang biasanya teman-teman nganggap kalau permukaan seperti yang di keris ini itu adalah keris sepuh. Sebenarnya ini adalah keris baru ya, keris baru, dan ini memang diproses ya pakai bahan kimia ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung saja ya kita lihat kerisnya ya. Nah, jadi ini adalah salah satu keris yang diberi oleh seorang teman subscriber ya dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah ya. Nah, kapan hari ada yang bertanya tentang pamor tambal, terutama Pak Tambal Jimat ya. Di sini kebetulan ini ada pamor tambalnya ya, jadi ditambahkan atau ditempelkan di sini ya. Nanti kita lihat detailnya ya. Cuma kita nanti akan lebih fokus bahas dari tentang keris ini ya, yang kalau lihat permukaan kayak keris lama gitu ya, padahal sebenarnya ini adalah keris baru ya, dibuat di era Kamardikan ya, terus diproses ya. Kalau garapnya saya suka ya, rancang bangunnya ya, jadi keren ya. Ini sangat godong puhung bilahnya ya, atau kayak daun singkong lah. Ini tikel alisnya pun jelas sangat tegas gitu ya, odo-odonya bagian bawah sama seraweannya juga. Cuma yang bagian atas sebenarnya kalau di teruskan kayak apa, keruingannya mungkin bagus ya kalau odo-odonya kayak muncul gunung tajam gitu, tapi mungkin ini memang dibuat seperti ini ya. Sekilas memang sangat bagus ya ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan permukaannya memang kayak keris lama ya, tapi kalau nanti kita lihat detailnya sebenarnya ini adalah keris baru ya ini ya. Cuma bagian bawahnya ini sayang kayak memang jaraknya cukup jauh ya, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi gonjo dengan bilah bawah ya, entah depan sama belakangnya kayak mangap, ada yang bilang itu seperti nyangkem kodok ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi keris Kamardikan yang diproses ini seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Jadi warongkonya ini bergaya gayaman Surakarta atau gayaman Solo ya. Dan ini memang dibuat untuk keris ini ya. Jadi warongko aslinya ya ini ya. Jadi memang sangat pas itu kalau teman-teman lihat lubang warongko dan gonjonya ya. Dan sekilas untuk warongko ini kayak trembalu ya. Benar memang trembalu. Jadi ada kayak nginden-ngindennya dan sangat bagus. Jadi saya sangat menyukai warongko ini ya. Dan kalau dedernya memang itu lebih gelap ya, itu beda kayu sepertinya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah kita langsung ke yang pamor tambalnya ya. Itu yang dimaksud pamor tambal ya. Jadi itu memang pamornya itu susulan ya itu ya. Jadi memang diberi semacam tepat kayak digedrek gitu atau di drip, terus diberi pamornya ya. Itu biasanya dalam keadaan panas itu untuk memasang seperti itu ya. Kalau pemasangannya sempurna biasanya tidak ada batasnya, jadi sangat nyambung, sangat bagus ya. Cuma kalau istilahnya yang bagi yang kurang berpengalaman mungkin pas dingin ada kayak retak, ada kelihatan gitu. Nah, ini bagian sor-sorannya ya, jadi tikel alisnya cukup bagus juga ya, dan pejetannya di situ juga serawean beruingannya terlihat jelas ya itu ya. Ya bagian sor-sorannya ya itu ya, cuma nggak sampai atas kayak gitu ya. Dan ini baliknya juga ya, jadi memang untuk kayak tikel alisnya, pejetan itu sangat bagus ya. Nah, itu pamor tambal jimatnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan permukaan bilahnya itu tidak serat-seratnya garis-garis ya. Jadi banyak teman-teman yang mengira jadi permukaan seperti ini itu adalah permukaan untuk bilah-bilah keris sepuh ya. Tapi sebenarnya ini adalah keris Kamardikan ya, dibuat di era Kamardikan terus diproses ya dengan satu zat kimia ya. Memang ada caranya ya.
Jadi kalau zat kimia entah yang itu berupa cairan itu kalau nggak direndam ya diguyur, nanti hasilnya beda ya. Cuma saya nggak akan tunjukkan di sini ya caranya ya, nanti disalahgunakan ya. Sama kalau yang kayak di Kamal pasta itu cuman direndam aja ya. Tapi itu tergantung juga materi bahannya juga ya. Itu kalau dari tempat lipat itu hasilnya bisa bagus seperti ini ya. Jadi kayak garis-garis serat-seratnya terlihat jelas ya. Sebenarnya ini kalau saya bayangkan tidak diproses pasti akan sangat bagus ya. Jadi tetap halus mengkilat seperti kres-kres baru ya. Tapi mungkin karena ada tujuan tertentu, jadi ini memang diproses biar terlihat seperti sepuh ya. Padahal sebenarnya ini garamnya cukup bagus juga ya. Walaupun ini untuk pemasangan gonjonya dan bilah tidak begitu rapat. Nah mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Istingarah tan metu lawan istingarah tan lumebu. Dening jero wekasane dadi ing jawi. Keinginannya tidak keluar dan keinginannya tidak masuk. Adapun dalam akhirnya menjadi di luar.